Halo teman-teman, di video kelima ini kita akan membahas mengenai squamous dan kurtosis. Jadi, sebelum kita masuk mengenal lebih dalam mengenai squamous dan kurtosis, kita harus tahu dulu nih, data berdistribusi normal itu apa sih? Jadi, data dikatakan berdistribusi normal apabila penyebaran datanya simetris, tidak mengalami kemiringan atau squamous, dan memiliki keruncingan yang normal. Jika digambarkan pada grafik, maka data distribusi akan membentuk lonceng setangkup. Seperti ini ya teman-teman. Jadi antara mean, median, dan modus nilainya sama. Tapi hal ini sangat jarang ditemukan. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian sinus dan kurtosis. Untuk sinus sendiri, nama lainnya adalah kemiringan. Itu adalah ukuran ketidaksimetrisan dalam distribusi nilai. Sinus dapat bernilai positif, negatif, dan nol. Sedangkan kurtosis adalah indikator untuk menunjukkan derajat keruncingan. Semakin besar nilai kurtosis, maka kurva semakin runcing. Ini adalah contoh bentuk antara grafik sinus dan kurtosis. Jadi di kurtosis itu pasti ada tiga bagian, yaitu leptokurtik, mesokurtik, dan platikurtik. Di sini ada yang sangat runcing, ada yang setengah runcing, dan ada yang tidak runcing. Sedangkan di sinus sendiri, grafiknya tuh ada yang simetris, yang seperti lonceng tadi, itu mean, median, dan modusnya nilainya sama, sedangkan yang lain berbeda. Nah, ini untuk squinus. Jadi ini adalah bentuk-bentuk grafiknya, bisa dilihat. Nah, ini mean lebih besar daripada mediannya. Meannya sama dengan median. Dan nilai yang ketiga adalah nilai mean kurang dari nilai median. Sinus yang bernilai positif berarti ekor distribusi berada di sebelah kanan nilai terbanyak. Sebagian besar distribusi berada di nilai terendah. Yang kedua, sinus yang bernilai negatif berarti ekor distribusi berada di sebelah kiri, menunjukkan bahwa sebagian besar nilai berada di sisi kanan kurva. Ini ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada sinus bernilai 0, berarti nilai terdistribusi secara simetris dengan jarak antara ekor distribusi sebelah kanan dan kirinya sama. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus-rumus dari tingkat kemiringan kurva atau sinus. Jadi kita menggunakan dua metode ini, antara metode Pearson dan metode momen matematis. Ini sebenarnya sama, tapi dari dua metode ini kita dapat simpulkan bahwa kurva menceng ke kiri bernilai negatif jika nilai squinusnya kurang dari 0,01. Kurva menceng ke kanan bernilai positif jika SK-nya lebih dari 0,01 dan kurva normal jika SK sama dengan 0,01. Nah, di sini ada contoh latihan soalnya. Jadi rata-rata hitung lamanya menginap adalah 28 hari, median 25 hari, dan modusnya 23 hari. Deviasi standarnya 4,2 hari. Bagaimana distribusinya, berapa koefisien ke menjulurannya, dan interpretasikan hasilnya. Jadi kita menggunakan rumus SK sama dengan 3 dikali rata-rata hitung dikurangi median dibagi dengan deviasi standar. Jadi kita masukkan 3, rata-rata hitungnya berjumlah 28 hari, dikurangi dengan mediannya 25 hari, dibagi dengan deviasi standarnya 4,2 hari. Didapat hasil 2,14. Distribusinya menjulur positif. Karena distribusinya bernilai 2,14, itu berarti, ini teman-teman, lebih dari 0,01, makanya nilainya positif. Oke, selanjutnya kita masuk ke nilai referensi kurtosis. Jadi, jika nilai kurtosis lebih besar dari 3, maka kurva distribusi disebut dengan leptokurtik.
Jika lebih rendah dari 3 atau kurang dari 3, maka disebut platikurtik. Dan jika nilai kurtosis sama dengan 3, maka bernilai kurva distribusi normal atau biasa disebut dengan mesokurtik atau mesokurtotik. Selanjutnya, ini adalah rumus yang bisa digunakan dalam menghitung keruncingan sebuah kurva kurtosis. Ada dua rumus di sini. Digunakan yang pertama untuk kurtosis populasi untuk data yang belum dikelompokkan, dan ini untuk kurtosis sampel untuk data yang belum dikelompokkan. Nah, kita bisa lihat di sini kurtosis sama dengan 1/n dikali sigma XI min mu pangkat 4 dibagi sigma pangkat 4. Ini untuk yang populasi. Sedangkan untuk sampel, kurtosis sama dengan 1/n, sigma dikali XI min X pangkat 4 dibagi dengan standar deviasi sampel. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Mohon maaf, jadi dari dua rumus ini kita dapat simpulkan bahwa suatu kurva dikatakan runcing jika nilai kurtosisnya lebih dari 3. Dan suatu kurva dikatakan normal jika nilai kurtosisnya sama dengan 3. Apabila nilai dari kurtosisnya kurang dari 3, maka kurva dikatakan datar. Nah, ini kita masuk ke contoh soalnya. Umur semua pasien yang ditempatkan dalam kamar isolasi adalah 38, 26, 13, 41, dan 22 tahun. Bagaimana kurtosisnya? Jadi cara penyelesaiannya kita cari rata-rata dari data yang didapat. Jadi 38 ditambah 26 ditambah 13 ditambah 41 ditambah 22 dibagi dengan banyaknya data, yaitu ada 5. Didapat hasil 28. Ini kita supaya mempermudah kita buat tabel. Jadi kita masukkan datanya, lalu X dikurangi dengan rata-rata. Jadi 38 dikurangi 28 itu 10, 26 dikurangi 28 itu minus 2. Berarti itu seterusnya akan seperti itu. Nah, karena kita mau kita masukkan ke rumus standar deviasi, kita harus mencari standar deviasinya dulu. Itu menggunakan sigma X min mu pangkat 2 dibagi dengan banyak data. Maka kita harus mencari X min mu pangkat 2 dulu. Jadi ini kita sudah dapat X min mu, tinggal dipangkatkan 2. 10 pangkat 2 itu 100, minus 2 dipangkat 2, 4, dan begitu seterusnya. Nah, tinggal kita masukkan. Jadi, sigma banyaknya X min mu pangkat 2 ini adalah 534 dibagi dengan banyaknya data yaitu 5. Kita dapatkan hasil 106,8. Jadi, sigmanya 10,33. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus kurtosisnya. Jadi, kita gunakan rumus ini karena di sebelah sini tidak ada kata sampel. Jadi, seperti yang kita lihat di sini. Nah, apabila tidak ada kata sampel, maka kita gunakan rumus populasi. Kita masukkan lagi menggunakan rumus kurtosis populasi, di mana kurtosis sama dengan 1/n, sigma XI min mu pangkat 4 dibagi dengan sigma pangkat 4. Tadi kita sudah dapat datanya, X min mu, namun yang tadi dipangkatkan 2, sekarang dipangkatkan 4. Jadi 10 pangkat 4 itu 10.000, min 2 pangkat 4, 16, dan seterusnya. Kita masukkan di sini
1/n 1/5 karena tadi jumlah datanya 5. Sigma XI min mu pangkat 4 kita dapatkan nilai 90.498 dibagi dengan sigma pangkat 4 itu 10,33 pangkat 4. Nah, hasilnya 18.100 dibagi dengan 11.387. Maka kita dapatkan hasil 1,59. Karena 1,59 itu kurang dari 3 nilainya, maka kurtosisnya berbentuk platykurtik. Sekian penjelasan saya tentang squamous dan kurtosis. Semoga bisa membantu pemahaman teman-teman.